Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak ke pertemuan yang ketiga. Sebelum kita mempelajari, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran matematika kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah mengenai fungsi kuadrat. Bagian-bagiannya adalah yang pertama, kegiatan 1 menggambar grafik fungsi kuadrat, dan kegiatan yang keduanya adalah menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menggunakan model daring PowerPoint, diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan tepat, dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya sampai benar. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggambar grafik fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau dapat pula ditulis dalam bentuk Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Jadi di sini Y sama dengan Fx ya. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C-nya adalah bilangan real. Contoh, fungsi Fx sama dengan 3 dikalikan dengan X kuadrat min 2X plus 1 tambah 8 sesuai dengan bentuk Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, maka nilai A plus B plus C adalah. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, marilah kita ikuti alternatif penyelesaian berikut. Yang pertama, kita tulis kembali Fx sama dengan 3 dikalikan X kuadrat min 2X plus 1 plus 8. Kemudian kita kalikan perkalian suatu bilangan dengan suku 3. 3 kali X kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Kemudian yang kedua, 3 kali min 2X sama dengan min 6X. Dan yang selanjutnya 3 kali 1 sama dengan 3 baru ditambah dengan 8. Nah sekarang ini 3 dan 8 bisa dijumlahkan jadi berapa? Jadi 3X kuadrat min 6X plus 11 jadi 11 ya. Kita lanjutkan di sini 3X kuadrat min 6X plus 11. Ini A-nya ya. A-nya ini sama dengan berapa? A-nya sama dengan 3. Dan B-nya sama dengan negatif 6. Kemudian C-nya sama dengan 11. Baru kita masukkan ke yang ditanyakan tadi. Maka A plus B plus C sama dengan 3 ditambah negatif 6 ditambah 11. Hasilnya adalah 3 tambah 11 14 dikurang 6 sama dengan 8. Jadi nilai A plus B plus C ini sama dengan 8. Selanjutnya, contoh yang kedua. Kurva Fx sama dengan 2x kuadrat min x plus c melalui titik negatif 1,6. Maka nilai C-nya berapa? Nah, pertanyaannya ya. Nah, alternatif penyelesaiannya kita tulis kembali Fx melalui titik negatif 1,6 berarti di sini X-nya ini sama dengan ini negatif 1 ya. Dan Y-nya atau Fx-nya sama dengan ini 6 ya. Maka Fx sama dengan 2x kuadrat min x plus c ini ya. Masukkan 6 sama dengan, tulis lagi, ini 2 kali negatif 1 dikuadratkan dikurangi, nah,
negatif 1 ditambah C. Kan 6 sama dengan negatif 1 dikuadratkan, ini sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, kemudian dikurangi negatif 1 sama dengan plus 1, baru tambah C ya. Nah, di sini 2 tambah 1 3, 3 tambah C sama dengan 6. Dan C-nya ini sama dengan 6 dikurangi 3, maka C-nya sama dengan 3. Contoh. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat pada koordinat kartesius? Ada 4 cara. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Ya. Sehingga didapat persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Cari dengan cara memfaktorkan, yaitu X kurang X1 dikalikan dengan X kurang X2 sama dengan 0. Nanti koordinatnya X1,0 dan X2,0 ini disebut dengan pembuat nol fungsi. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Karena titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga didapat F0 ini sama dengan C. Koordinatnya titik potong dengan sumbu Y di titik 0, C. Dan yang ketiga, menentukan sumbu simetri dengan rumus. Yaitu bisa rumus X sama dengan min B per 2A atau X sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Dan yang langkah keempat, menentukan koordinat titik balik maksimum atau minimum. Maksimum ya jika A kurang dari 0, koefisien X kuadratnya. Dan titik balik minimum jika A-nya lebih dari 0. Di sini ya. Titik balik disebut juga titik puncak, yaitu XE, YE. XE-nya adalah sumbu simetri dan Y-nya adalah nilai maksimum atau minimum. Nilai YE sama dengan FXE, yaitu mensubstitusikan nilai sumbu simetri ke fungsi kuadrat. Atau dengan rumus YE sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ingat ini rumusnya ya. Kita lanjutkan. Contoh. Ini contoh pertama. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Alternatif penyelesaiannya, yang pertama tadi langkahnya yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu x sehingga y-nya sama dengan 0. Nah, maka fx atau fx-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8 ini kita masukkan nih, x-nya 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, kita caranya faktorkan untuk mencari x1 dan x2-nya. Maka faktor dari x kuadrat adalah x dan x ya. Dan dari negatif 8 ini negatif 4 dan 2. Ini salah satunya. Kita cek. X kali negatif 4, negatif 4x. Kemudian 2 kali x, 2x. Kita jumlahkan. Dan hasilnya negatif 2x. Oh, sesuai dengan ini, dengan B-nya. Harus negatif 2. Sehingga x kuadrat min 2x min 8 jika difaktorkan menjadi x dikurangi 4 dikalikan dengan x tambah 2. Maka x kurang 4 sama dengan 0 dan x tambah 2 sama dengan 0. Nah, berapa x1-nya? Peroleh x1-nya sama dengan 4 dan x2-nya sama dengan negatif 2. Sehingga koordinat titik potong dengan sumbu x adalah di titik 4,0 dan negatif 2,0. Langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Sehingga F0 ini ya sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 ini ya. Kemudian dikurang 8, maka F0 sama dengan negatif 8. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu y adalah titik 0, negatif 8. Dan langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dengan rumus,
kita gunakan rumus tadi, yaitu X sama dengan min B per 2A. Dimana tadi pada fungsi kuadrat X kuadrat min 2X min 8, nilai A-nya ini sama dengan 1, ya, dan B-nya sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke rumus, sehingga persamaan sumbu simetrinya itu sama dengan, lihat, min 2 per 2 kali 1, ya. Nih. Jadi min 2 jadi 2 kali 1 2, jadi sama dengan 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Atau dengan rumus yang lain. Mana? Ini X sama dengan X1 tambah X2 per 2. Tadi memotong sumbu X di titik 4,0 dan negatif 2,0. Nah, kita masukkan persamaan sumbu simetrinya diperoleh X1-nya kita ganti dengan 4 dan X2-nya kita ganti dengan 2. Sehingga 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2 per 2. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya, menentukan titik balik minimum. Kenapa tidak titik balik maksimum? Di sini karena A-nya lebih dari 0 atau positif. Tadi kalau A-nya positif, maka titik baliknya adalah titik balik minimum, yaitu pasangan koordinat XE, YE. Dimana untuk mencari XE itu sama dengan persamaan sumbu simetri dan Y-nya adalah nilai minimum. Pada langkah 3 tadi XE diperoleh 1. Nah, tinggal Y-nya. Bagaimana mencari Y-nya? Kita substitusikan X1-nya ini, maka F1 ya 1 sama dengan ini X-nya adalah 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. Jadi F1 sama dengan 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali 1 2 dikurangi 8, hasilnya adalah negatif 9. Jadi titik balik minimum atau titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Dan selanjutnya ya, boleh dengan menggunakan rumus min B kuadrat min 4AC per 4A, atau min 4A ininya di bawah boleh. Jadi Y sama dengan min B kuadratnya tadi, min 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya min 8 per 4 kali 1. Maka Y sama dengan min, ini min 2 dikuadratkan 4 dikurangi 4 kali 1 4, kemudian kali min 8 jadi plus 32 per 4. Ini. Jadi Y sama dengan min 36 per 4 adalah negatif 9. Sama ya. Dan selanjutnya, bagaimana gambar grafik fungsinya? Kita lihat. Buatkan sumbu utamanya. Sini sumbu X yang mendatar dan yang tegak atau vertikal adalah sumbu Y. Pertemuannya adalah 0 ya. Yang pertama, kita buatkan titik potong dengan sumbu X atau pembuat 0, yaitu di titik 4,0. Kita hitung ke kanan 1 2 3 4 dan di sini titiknya. Nah, kemudian min 2,0 ya, ini negatif 1 negatif 2 dan di sini titiknya. Kemudian selanjutnya adalah langkah yang kedua, titik potong dengan sumbu Y di titik 0, negatif 8. Berarti dari 0 ini pada sumbu Y ke bawah. Negatif 1, negatif 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini titiknya ya. Kemudian yang ketiga, sumbu simetri X sama dengan 1. Kita buat garis di sini ya. Ini garis X sama dengan 1. Dan yang keempat, titik puncaknya di 1, negatif 9. Berarti 1, negatif 9 ada di bawah. Di sini titiknya. Setelah itu baru kita hubungkan. Nah, inilah grafik fungsi kuadrat dari persamaan yang tadi ya. Contoh yang kedua, fungsi fx sama dengan x kuadrat min x min 12 memotong sumbu x di titik p, 0 dan q, 0. Jika P lebih dari Q, maka nilai P dan Q berturut-turut adalah, nah kita tulis lagi alternatif penyelesaiannya, Fx memotong sumbu X, maka Fx sama dengan 0. Sehingga
X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti biasa ya. Nah, ini X kali X dan min 12 adalah min 4 dengan 3. Kita cek X kali min 4 X, X kali 3 3X jumlahkan. Jadi min 4 tambah 3X ini min X, cocok dengan ini ya, sama dengan min X, ini juga min X. Sehingga di sini X kuadrat min X min 12 dengan 0 jika difaktorkan menjadi X min 4 dikalikan X plus 3. Jadi X min 4 sama dengan 0 dan X plus 3 sama dengan 0. Hasilnya adalah ya, ini X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan negatif 3. Di sini karena P-nya lebih dari Q, maka P-nya sama dengan 4, Q-nya negatif 3. Ya, jadi nilai P dan Q-nya adalah 4 dan negatif 3. Yang kedua, menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Nah, bagaimana menentukan fungsi kuadrat jika sudah diketahui grafiknya? Di sini ada 3 ya bentuk. Yang pertama, jika pada grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik dan melalui titik koordinat XE, YE ya. Gambarnya seperti ini. Jadi XA, YA. Maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A dikalikan X kurang X1 dikalikan dengan X kurang X2. Bentuk yang kedua, jika pada grafik fungsi kuadrat diketahui titik puncak dan melalui titik koordinat XA, YA. Nah, gambarnya seperti ini ya. Titik puncaknya diketahui ini ya. Kemudian dan melalui sebuah titik XA, YA. Maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A dikalikan dengan X kurang XE dikuadratkan ditambah YE. Dan yang ketiga, jika pada grafik fungsi kuadrat diketahui melalui tiga titik koordinatnya yaitu X1 Y1, X2 Y2 dan X3 Y3. Sehingga ini gambarnya seperti ini, mulai 3 titik X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Maka rumus yang digunakan adalah rumus umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita ambil contohnya satu-satu ya. Perhatikan gambar. Tentukan persamaan fungsi kuadrat berdasarkan gambar. Di samping ini gambarnya. Berarti ini ya, memotong sumbu X 2 titik di titik 1,0 dan 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Grafik fungsi kuadrat jika memotong sumbu X di 2 titik itu tadi 1,0 dan 3,0, berarti rumus fungsi kuadratnya yang digunakan adalah ini, Y sama dengan A kali X kurang X1 dikalikan dengan X kurang X2. Kita masukkan ya. X1 nya adalah tadi 1 dan X2 nya adalah ini 3 ya. Kita masukkan, substitusikan ke persamaan ini. Y sama dengan A kalikan X kurang X1 dikalikan dengan X dikurangi 3. Sehingga Y sama dengan A dikalikan dengan ini X kali X kuadrat. Kemudian X kali min 3 sama dengan min 3X. Selanjutnya yang negatif 1 kali X. Ini negatif 1X dan negatif 1 kali negatif 3 adalah plus 3 ya. Sehingga Y sama dengan A dikalikan dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah sekarang bagaimana mencari A-nya? Nah, tadi grafik memotong sumbu Y di titik 0,2. Maka X-nya 0 dan Y-nya 2. Substitusikan ke rumus yang tadi yang diperoleh. Y sama dengan A dikalikan X kuadrat min 4X plus 3. Y-nya sama dengan 2. Nah, 2 sama dengan A kali X yang tadi 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. Berarti sini 2 sama dengan A dikalikan dengan 3. Kan ini 0, 0 ya. Jadi A kali 3.
Sehingga A sama dengan 2/3. Sehingga persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 2/3 dikalikan dengan nih suku 3X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Hasil akhirnya Y sama dengan 2/3 kalikan X kuadrat 2/3 X kuadrat. Selanjutnya adalah ini 2/3 dikalikan min 4X min 8/3X. Kemudian 2/3 kalikan 3 adalah 6/3. Atau bisa jadi Y sama dengan 2/3 X kuadrat min 8X tambah 2 ya. Itu menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Nah, untuk mencari persamaan fungsi kuadrat bagian kedua dan ketiga, silakan kalian coba sendiri dan lihat di buku paket atau bahan ajar yang ada di Google Classroom yang sudah Bapak bagikan. Dan selanjutnya kita bertemu di pertemuan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk memahami materi ini, buatlah rangkuman materinya di buku catatan, kerjakan tugasnya, buka pada Classroom untuk lembar kerja mandiri ketiga bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.